Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, bagaimana kabar kalian? 11 TKJ. Semoga sehat selalu ya. Tidak ada ya hambatan dalam semangat kalian untuk tetap belajar online di rumah ya. Mohon maaf kita belum bisa belajar tatap muka. Sebenarnya Bapak pengen banget kita bisa tatap muka belajar, karena 11 TKJ ini seharusnya nggak harus dengan materi saja ya, tetapi harus ada praktek gitu. Nah, sedangkan kalian kan ada kendala, mungkin tidak semuanya punya fasilitas untuk praktek di rumah gitu ya. Nah, Bapak harapkan kalian tetap semangat ya. Kali ini Bapak akan memberikan materi melalui via video ya, di YouTube ya. Nanti kalian silakan klik linknya ini ya. Nah, untuk siang ini ya, mohon maaf nih karena Bapak akhir-akhir ini kan jarang sekali ya ke kalian memberikan materi, bukan karena apa-apa, karena memang rutinitas Bapak di sini di sekolah harus standby, nggak hanya untuk mengajar gitu ya, tapi ada urusan-urusan lain yang dari yayasan harus diselesaikan bersama gitu. Nah, untuk materi ini Bapak akan ditemani nih dengan musik live streamingnya dari YouTube ya, yang musik lagi viral-viral mungkin lah, biar nggak ini jenuh ya dengar, tapi tetap kedengaran ya suara Bapak ya. Nah, kali ini ya Bapak pengen bahas sedikit, ingin memberikan kita diskusi bersama ya untuk sebuah studi kasus ya. Nah gini, dalam kita memetakan suatu dana internet ya di rumah kan, kalian sudah tahu ya apa itu internet kan ya, sudah tahu pastikan ya. Nah, kira-kira fungsi internet itu apa ya kan. Tapi gini, kenapa Bapak ingin membuat studi kasus dalam pemetaan ya, pemetaan internet kan selama ini kalian hanya belajar misalkan mengkonfigurasi ya kan, mengkonfigurasi ataupun mengetahui alat-alatnya gitu. Tapi mengetahui alat-alat kita belum ini ya, persis semuanya. Beruntung buat kalian yang kemarin mungkin magangnya di tempat yang sesuai dengan TKJ kalian gitu ya. Gini, dalam studi kasus ini nanti Bapak akan berikan contoh soal ya, contoh soal kepada kalian. Nanti kalian silakan buat ya video dalam menjawab studi kasus ini ya. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu ya, dalam jangkauan internet, wilayah internet itu kan terbagi jadi 3 ya kan. Apa aja kira-kira yang menurut kalian tahu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke. Ya, yang pertama LAN ya kan. Pertama LAN, local area network ya. Seperti jaringan komputer kampus, kantor ya, dalam rumah, sekolah ataupun ruangan yang kecil ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah WAN ya, wide area network. Merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang besar ya. Sebagai contoh yaitu jaringan antar wilayah ya, kota, bahkan juga negara, atau bahkan juga didefinisikan sebagai jaringan komputer, sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik ya. Nah, ini kalau misalkan yang WAN ini antar daerah nih misalkan ya, jadi jangkauannya lebih luas daripada LAN nih. Lalu yang ketiga itu ada MAN, Metropolitan Area Network ya. Metropolitan Area Network ini suatu jaringan dalam kota dengan transfer data yang berkecepatan tinggi ya. Nah, yang menghubungkan berbagai lokasi seperti kampus, perkantoran, pemerintahan dan sebagainya. Jaringan MAN adalah gabungan dari beberapa LAN ya. Jadi misalkan bercabang ya dari kampus.
misalkan kantor 1, kantor 2, atau kampus 1, kampus 2 gitu ya, makanya. Nah, di antara jaringan tersebut, di antara 3 jaringan tersebut ya, pastikan kita kan memerlukan komponen-komponen ya, terutama misalkan kita juga nggak usah mencakup luas dulu ya, kita mencakup wilayah misalkan yang LAN ya, local area network gitu. Local area network kan istilahnya jangkauannya masih kecil ya, nggak terlalu luas ya. Mohon maaf, Bapak mau atur dulu kamera. Nah, ya di sini ada misalkan komputernya ya. Pertama kan yang harus dibutuhkan ya diantaranya untuk semua ini ya, untuk semua tipe ya, untuk semua tipe jangkauan ya. Yang pertama ya pasti personal komputer ya, digunakan dalam jaringan untuk mengaplikasikan jaringan tersebut ya. Jadi untuk memakai jaringan tersebut, kalau misalkan kita punya jaringan internet tanpa komputer, mungkin kita bisa pakai dengan smartphone ya. Tapi kan kalau misalkan kita butuh pekerjaan ya kan, ya pasti kita harus membutuhkan personal komputer. Atau misalkan kita ingin mengkonfigurasinya pasti harus dengan menggunakan PC ataupun komputer ya. Tidak mungkin bisa menggunakan handphone gitu. Nah, terus yang kedua itu network ya, interface card ya, atau NIC ya. Nah, sebuah peralatan elektronik yang dibuat pada sebuah papan ya, PCB ya. Nah, yang akan melakukan konversi sinyal sehingga sebuah workstation bisa mengirim data dan menerima data jaringan. Terus ada yang selanjutnya itu kabel. Pasti kita akan menggunakan kabel. Kabel untuk apa sih? Ini, nah kabel ini untuk menghubungkan antara komponen satu dengan komponen yang lainnya untuk mentransmisikan data ya, data internet kita. Walaupun misalkan kita bisa aja ya menggunakan wireless gitu kan ya, tapi tetap saja kita memerlukan adanya kabel ya, misalkan kabel LAN ataupun kabel power supply juga bisa ya. Kabel power supply kan untuk menghidupkan modemnya ya, ataupun access point-nya. Nah, terus selanjutnya itu lagi topologi. Nah, ini yang topologi yang sering kita belajarkan dalam mengkonfigurasi. Masih ingat kan ada topologi apa saja, ya kan? Yang sebelumnya pernah kalian ketahui, pernah kalian pelajari baik di pelajaran Bapak ataupun Pak Nur. Ya, adalah suatu cara ataupun konsep dalam menghubungkan beberapa atau banyak komputer yang sekaligus suatu jaringan bisa terkoneksi ya. Nah, terus itu dari komponen hardware ya. Nah, sedangkan dari komponen software ya, itu ada misalkan sistem operasi ya. Sistem operasi dibutuhkan untuk menangani jaringan, yaitu mengelola aliran data antara workstation dan server. Nah, terus selanjutnya ada network adapter driver ya, itu software yang dibutuhkan agar NIC dapat terdeteksi dalam operasi dan dapat digunakan sebagaimana mestinya ya, fungsinya NIC itu. NIC bukannya ini ya buat port untuk menghubungkan flash disk ya, tapi kan NIC kan untuk menghubungkan port misalkan LAN card-nya ya, karena kan NIC ini kan bisa disebut dengan LAN card ya. Nah, terus ada lagi protokol jaringan, aturan baku atau standar yang mengatur komunikasi di antara beberapa komputer di dalam sebuah jaringan sehingga komputer-komputer anggota jaringan dan komputer berbeda platform saling berkomunikasi. Nah, ini protokol jaringan ya. Kan kalau misalkan berbeda platform ya, kayak ya provider ataupun sehingga bisa saling terkoneksi gitu ya. Terus ada lagi nih, apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi ya. Nah, ini kan yang sebelumnya kan ada alat sudah ada ya, kayak misalkan tadi PC ya, NIC ya kan, kabel, topologi. Nah, mungkin itu aja untuk jangkauan ya kecil, misalkan satu ruangan ya mungkin ya, atau perangkat umumnya ya. Nah, tapi kalau misalkan kita ingin membahas kita ingin memperluas jaringan ya,
jarak jaringan, kita harus menggunakan alat-alat dukungan lainnya ya. Di antaranya itu ada hub ya, hub ataupun switch ya. Itu merupakan seperangkat alat ya jaringan yang digunakan untuk menghubungkan ya antara komputer ya. Secara sekilas switch dan hub ini terlihat sama sebenarnya ya. Ya kalau misalkan hub ini kan mungkin bisa dibilang dari ada yang ukurannya ya besar kecil, jumlah portnya banyak ataupun sedikit ya, tapi sebenarnya sama untuk saling menghubungkan ya. Nah di sini ya, switch dapat bekerja dengan cara hanya meneruskan data dari komputer pengirim ke penerima secara langsung ya, sedangkan hub akan bekerja secara broadcast layaknya broadcast pada radio. Nah, yaitu walaupun komputer mengirim data ke salah satu komputer, akan tetapi semua komputer yang akan dilaluinya sehingga kinerjanya lebih lambat dibandingkan switch. Nah, ini kan kalau misalkan perbedaannya dari sini ya. Kalau misalkan hub ini dia mungkin lebih lambat dari switch ya. Lebih lambat dari switch karena layaknya seperti broadcast ya. Broadcast kan berarti kan untuk menyebarkan secara langsung ya kepada setiap channel ataupun setiap port yang dilalui ya. Berbeda misalkan switch, kalau switch ini kan meneruskan data bukan menyebarkan lagi ya. Misalkan meneruskan data ke jalur mana sih ini ya. Nah terus ada bridge ya, merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas suatu jaringan sekaligus membuat sebuah segmen jaringan. Cara kerja bridge ini yaitu mengenai alamat MAC ya, yang transmisinya sebuah data ke jaringan, kemudian bridge akan membuat tabel internal secara otomatis, di mana tabel ini menggunakan segmen mana yang akan di-routing maupun yang akan di-filter ya. Nah, jadi ini bridge ini memperluas jaringan ya, dari spot 1 ataupun spot 2 kan. Nah, terus router merupakan perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga dapat dikirim dari satu jaringan ke jaringan lain. Sekilas, cara kerja router bisa dibilang hampir mirip sama dengan bridge ya, sama-sama memperluas jaringan ya, yakni sama-sama meneruskan data paket data ya, membagi jaringan menjadi beberapa segmen, menyatukan segmen tersebut, dan hanya saja router berbeda pada lapisan ketiga yaitu di OSI-nya. Nah, terus ada lagi repeater ya. Repeater adalah perangkat jaringan yang memiliki fungsi memperluas jangkauan sinyal ya dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Nah, cara kerjanya dari repeater itu sendiri adalah dengan menerima segmen, menerima sinyal dari server, kemudian memancarkan kembali dengan jangkauan yang lebih luas dan kuat ya. Dengan kata lain, sinyal yang lemah dapat dipancarkan kembali sehingga menjadi lebih kuat dan luas. Nah, ini repeater ini untuk memperkuat sinyal ya. Misalkan nih contohnya nih, kalian ya punya akses point ya, tapi di ruangan kalian ataupun di kamar kalian, misalkan akses pointnya ada di lantai 2 deh. Terus tapi di lantai pertama kekuatan sinyal kurang misalkan ya. Nah, ini untuk menangkap sinyalnya ini bisa dengan menggunakan repeater ya untuk memperkuat sinyalnya ya. Yang tadinya lemah akan menjadi lebih kuat. Hampir sama seperti dengan access point ya. Nah, terus yang selanjutnya itu merupakan alat yang dipasang pada masing-masing jaringan, yaitu adalah konektor ya. Merupakan alat yang dipasang pada masing-masing jaringan ujung kabel ya, sehingga untuk menghubungkan adapter network dengan kabel ya. Berbagai jenis konektor jaringan ini harus disesuaikan dengan tipe dan jenis kabel yang jaringan itu dipakai ya. Kira-kira apa konektornya yang disebut dengan konektor? Adalah RJ45 ya contohnya ya. Yaitu kan konektor ini untuk misalkan penghubung dari kabel LAN dengan port LAN ataupun access point ataupun PC.
konektor juga nggak cuma ini ya dengan apa RJ45 ya, tapi ada juga konektor lainnya, misalkan yang penghubung kabel fiber optik ke access point ataupun ke modem ya. Nah itu juga ada konektornya juga ya. Nah terus yang selanjutnya yang keenam itu ada access point, merupakan perangkat jaringan komputer yang digunakan untuk membangun hotspot. Nah ini untuk membangun hotspot berarti titik awal ya, titik kalian untuk mendapatkan internet ya, dengan jangkauan tertentu. Jangkauan sinyal dari access point dapat disesuaikan dengan merek dan kebutuhan dari perangkat itu sendiri. Nah ini di sini kan disebut dengan sesuaikan dengan merek ya. Biasanya kalau tiap merek beda kekuatan sinyal ya. Kayak misalkan yang banyak yang kita jumpai kayak misalkan Huawei atau ZTE ya kan, atau misalkan TP-Link. Nah itu memiliki perbedaan masing-masing ya. Kalau misalkan Bapak di rumah access point Bapak dengan menggunakan Huawei, tapi dihubungkan di rumah lain itu ada yang menggunakan misalkan TP-Link gitu ya. Nah, kemarin sempat diskusi tentang pengamanan TP-Link ataupun Huawei itu bagaimana sih, ternyata ya lebih gampang TP-Link ya untuk misalkan masuk ya, ya untuk masuk ke dalam sebuah access point-nya gitu ya. Kemarin Bapak sempat cek sih gitu kan ya, untuk mengaturnya tanpa sepengetahuan. Nah, jangan ditiru ya. Nah, terus kemudian ada kabel jaringan nih. Kabel jaringan ini juga perlu nih ya, kabel jaringan ya. Dan kabel jaringan ini ada beberapa jenis ya, yang enggak hanya tentang LAN aja gitu kan ya, ataupun UTP gitu kan ya. Nah, merupakan media transmisi berbentuk kabel ya, yang digunakan untuk menghubungkan dua komputer ataupun lebih ya, untuk saling bertukar data ya. Terus ada beberapa jenis kabel yang bisa digunakan, seperti kabel UTP, kabel STP, kabel koaksial ya, ataupun kabel fiber optik ya. Nah, biasanya jenis kabel yang digunakan tergantung pada jenis topologi jaringan yang kalian gunakan. Nah, ini ya, kalau misalkan kan LAN ini kan ya kalian hanya menggunakan kabel UTP saja kan ya. Ya, untuk fiber optiknya hanya kan menghubungkan si access point dengan jalur internet yang provider itu buat ya. Oke, nanti ini bakal Bapak berikan ke kalian ya, dalam format PDF ya. Nanti kalian silakan baca ya. Nah, ini perlu nanti untuk misalkan ya tugas-tugas selanjutnya ya. Nah, ini Bapak ada tugas dari kalian nih. Bapak udah gambar nih, udah gambar ya. Di sini Bapak menggambar denah lokasi ya, menggambar denah. Kira-kira alat apa aja sih yang harus diperlukan dalam denah lokasi ini, dalam membangun jaringan internet ini ya. Ini masih dalam jangkauan LAN ya, local area network ya, tidak luas seperti ya WAN ataupun MAN, bukan ya. Nah, ini hanya antar rumah 1 dan rumah 2 ya. Ini ya, kalau kalian lihat ya, ini di sini ya. Di sini ada rumah 1, rumah 2 ya. Nah, ada rumah 1, rumah 2. Nah, pertama akses pointnya itu ada di rumah 1 ya, ada di rumah 1 di sini ya. Nah, ini akses point ya ataupun modemnya. Nah, ini kepengen ada terhubung ya. Pertama, terhubung dengan ruang kerja LAN ya, dengan ruang kerja ini dengan menggunakan kabel LAN ya, dengan menggunakan akses LAN gitu ya. Nah, terus ada lagi di rumah pertama itu di ruang ketiga ya, itu ada ruang kamar ya. Ruang kamar ini ingin ada akses point ya. Nah, jadi akses point ini dia ingin berbeda passwordnya ya, berbeda dengan si utama ya, ingin punya koneksi sendiri gitu. Nah, terus yang dari rumah 1 terhubung ke rumah kedua ya, terhubung ke rumah kedua itu ada di ruangan tamu ya. Dia sama juga ingin punya akses sendiri ya, dengan punya akses sendiri, password sendiri, username sendiri ya kan. Terus kemudian dari ruang tamu disambung lagi sama dia untuk ke ruang kerja ya, dengan jaringan internet itu menggunakan
local area network. Nah, di sini tugas kalian ya, sebutkan ya, presentasikan dalam bentuk video ya, alat-alat apa saja sih yang digunakan dalam penggunaan denah lokasi ini ya, penggunaan denah lokasi ini. Kalian jelaskan gitu, apakah alat-alat apa saja yang harus diperlukan gitu kan ya. Terus dia terhubungnya kemana saja sih, misalkan gitu ya, dari ruangan misalkan di rumah satu nih ingin ke ruangan pertama di ruang tamu, ingin terhubung di ruang kerja. Nah, kira-kira alat apa saja yang harus diperlukan gitu. Nah, terus bagaimana misalkan ya kalian ceritakan ini harus terhubung dengan ini, dan alat-alatnya ini harus dihubungkan dengan ini ya kan. Alat yang diperlukan adalah ini nih. Nah, kedua, misalkan dari ruang tamu ke ruang kamar apa saja nih. Ini kan yang tadi Bapak bilang, di ruang kamar ini dia ingin punyai akses sendiri nih ya kan, password dan username berbeda sendiri. Nah, ini kalian silakan kerjakan ya. Nanti hari Senin Bapak harapkan sudah selesai semua ya. Ini Bapak jadikan sebuah penilaian untuk kalian ya, buatlah di video sebagai video ya. Nah, nanti untuk pengiriman tugasnya ya, kalian boleh kirim ke mana ya, kira-kira oke deh, ke WhatsApp aja, nggak apa-apa ya, ke WhatsApp aja. Nanti ke personal ya, jangan ke grup ya. Ke personal ya, biar nanti Bapak gampang ngeceknya ya. Nah, jangan lupa sertakan nama kalian juga ya. Ini Bapak harapkan kalian kerjakan ya. Oke, mungkin cukup jelas gambarnya. Jelas ya? Oke, jelas ya. Di sini rumah satu ada akses point di ruang tamu, dan kemudian di ruang kamar ya dengan menggunakan konsep LAN. Terus yang ketiga itu ada di ruang kamar ya dengan menggunakan akses point lagi. Terus yang di rumah kedua itu ada akses point lagi ya, dengan ruang tamu ya. Nah, terus ada lagi ruang kerja lagi. Nah, kalian di sini nanti lihat juga di sini nih. Di sini ada alat-alatnya ya. Kira-kira apa aja sih yang harus diperlukan ya. Mungkin itu atau kalian juga bisa cari referensi ya di internetnya, boleh dari Google ataupun YouTube ya. Mungkin cukup sekian dari Bapak. Kalian tetap semangat ya dalam mempelajari online ya. Semoga kita cepat bisa bertemu kembali dalam pelajaran tatap muka. Ya, Bapak mau mengingatkan nih, untuk kalian cepat-cepat ya untuk membuat laporan magangnya, karena nilai tersebut kan nanti akan dimasukkan pada akhir semester ya. Dan Bapak harapkan kalian bisa mengerjakannya dengan baik ya. Jika ingin ada yang dikonsultasikan ke Bapak, silakan dikonsultasikan saja dalam bentuk format PDF ya. Itu aja ya mungkin dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.